Scene dibuka dengan seorang wanita bernama Frankie sedang mengamati sekitarnya sambil mendengarkan rekaman kaset suaranya sendiri untuk mempertahankan fokusnya. Dia tidak sengaja melihat pertengkaran hebat di apartemen seberang jalan. Karena terlalu fokus mengamati kejadian tersebut, Frankie menjadi tidak fokus melayani pelanggan SPBU hingga akhirnya ia dipecat dari pekerjaannya. I told you gotta pay attention around here. I was. I tried to help you out, kid, really. But you keep daydreaming. Firing me? Frankie melihat seorang wanita keluar dari apartemen tadi. Dia menatap aneh ke arah Frankie, lalu pergi begitu saja. Frankie menderita diskronometria, yaitu kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk memperkirakan atau merasakan berjalannya waktu secara akurat. Lebih sederhananya, dia bisa merasakan beberapa menit berlalu seperti berjam-jam, atau sebaliknya. Akibatnya, Frankie mengalami disorientasi parah, mudah linglung, dan ingatannya terus terganggu. Suara rekamannya dia sendiri itu menuntunnya langkah demi langkah agar Frankie tahu apa yang sedang dia lakukan dan mencegah agar tidak pingsan atau histeris di tengah jalan. Di kamarnya, Frankie memutar rekaman obrolan dia bersama putrinya, yaitu Cynthia. Pandangannya teralih ketika melihat ada lubang di atas atap kamarnya. Frankie mulai hilang fokus. Kemudian Frankie merasa berada di depan suatu rumah, lalu masuk ke dalam dan melihat pistol terjatuh. Lalu Frankie kembali tersadar dari pingsannya. Dan hal ini bisa terjadi kapan saja pada Frankie karena penyakitnya itu. Dia menyebutnya sebuah episode. Keesokan hari, Frankie pergi ke Dr. Marin, yaitu dokter spesialis syaraf yang sudah menangani Frankie sejak lama. Dr. Marin menyarankan Frankie berobat ke fasilitas yang menyediakan perawatan bagi pasien gangguan kognitif. Frankie keberatan karena terkendala biaya. Namun Dr. Marin berkata kalau dia perlu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kemudian Frankie menghadiri pertemuan kelompok dukungan bagi penyintas kehilangan akibat bunuh diri. Frankie rutin datang ke pertemuan ini untuk mengatasi duka dan trauma mendalam setelah suaminya meninggal dunia karena bunuh diri. Di sana, Frankie hanya mengamati cerita setiap orang yang mengalami cerita yang mirip dengannya. Ketika Frankie ditanya apakah mau sharing cerita, tiba-tiba perempuan yang dilihatnya di apartemen kemarin datang dan ikut bergabung di forum itu. Saat kembali ke rumah, Frankie mendapati surat peringatan pengusiran karena Frankie sudah menunggak bayar sewa. Frankie membuat rekaman lagi tentang dia yang bertemu dengan wanita aneh di apartemen depan SPBU. Keesokan hari, Frankie datang lagi ke pertemuan kelompok dukungan itu. Mereka diminta untuk berpasangan dengan rekan lainnya untuk saling bertukar cerita. Wanita yang kemarin mengajak Frankie berpasangan dengannya. Wanita ini membahas soal Frankie yang melihat jendela kamarnya waktu itu dan itu sebenarnya melanggar hukum. Frankie menjelaskan kalau dia tidak berniat mengamati jendela wanita itu, namun Frankie punya penyakit yang dimana dia harus membuat skenario di otaknya melalui apa yang dia lihat agar dia tidak melamun dan pingsan. Wanita itu bertanya, apa saja yang dilihat Frankie? Namun Frankie bilang kalau itu tidak jelas, lalu bertanya, memangnya apa yang terjadi? Wanita itu mengaku bernama Peggy. Dia bercerita tentang ibunya yang meninggal akibat overdosis obat karena dituduh mencuri oleh bosnya. Setelah kejadian itu, saudara laki-lakinya sangat protektif terhadap Peggy. Kalau Peggy tidak izin dulu ke saudara laki-lakinya itu, dia langsung sangat marah seperti apa yang dilihat Frankie malam itu. Peggy mengemasi barang-barangnya lalu kabur, dan saat itulah Peggy melihat Frankie. Peggy ingin menjauh,
namun tidak bisa karena kunci mobilnya ada di apartemen dan Peggy tidak bisa kembali ke sana. Setelah pertemuan selesai, Frankie yang sedang duduk di halte bus dihampiri Peggy lagi dan Peggy ingin ikut Frankie pergi cari makan. Frankie sempat ragu, namun Peggy menawarkan diri untuk mentraktirnya. Di sebuah resto, Frankie bertanya ke pelayan, apakah di sana ada lowongan? Pelayan itu berkata kalau belum ada lowongan, dan Frankie bisa meninggalkan nomor telepon kali aja suatu saat ada lowongan pekerjaan. Tetapi Frankie tidak mempunyai ponsel. Lalu saat pelayan itu pergi, Peggy terlihat tertarik dan bertanya berapa uang yang Frankie butuhkan. Frankie menjawab, $10.000. Peggy menawarkan kerjasama, dan Peggy bisa memberi Frankie $2.000 atau lebih kalau bisa membantunya. Peggy meminta Frankie pergi ke apartemennya dan mengambil kunci mobil, lalu membawa mobilnya ke suatu tempat terpencil. Frankie melihat brosur miliknya dicoret-coret sama Peggy. Di rumah, Frankie memikirkan tawaran itu. Dia membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Sedangkan tugasnya dia sekarang hanya memindahkan mobil itu saja. Saat tertidur, Frankie bermimpi berada di rumah itu lagi dan melihat ada jasad seorang pria dan Frankie sedang memegang pistol. Frankie terbangun. Keesokan hari, Frankie datang ke rumah mertuanya yaitu Diana dan ingin bertemu dengan anaknya yaitu Cynthia karena Frankie merasa kalau kondisinya semakin memburuk. Namun Diana sepertinya masih sakit hati dengan Frankie yang dianggap menjadi penyebab putranya bunuh diri. Lalu Diana mengusir Frankie. Kemudian Frankie menelpon Peggy dan menerima tawaran Peggy semalam dan meminta bayaran $3.000. Lalu Frankie datang ke apartemen Peggy, dia masuk lewat jendela. Lalu mengambil kunci mobil di atas meja. Di rekaman suaranya, dia diminta untuk segera keluar dari sana lewat jendela tadi. Namun Frankie penasaran dan melihat-lihat ruangan yang ada di sana. Tiba-tiba seorang pria masuk dan memanggil-manggil Peggy. Frankie langsung bersembunyi di bawah kasur. Pria ini adalah saudara Peggy bernama Henry. Henry menelpon temannya yang diminta mencari Peggy yang sudah menghilang 3 hari. Saat dirasa sudah aman, Frankie segera pergi dari apartemen itu membawa kabur mobil Peggy. Henry mencegahnya namun gagal. Frankie dituntun untuk pergi ke sebuah tempat terpencil, lalu diminta meninggalkan mobil dan kuncinya di sana. Tiba-tiba Frankie mendengar suara ketukan dari dalam bagasi. Frankie keluar dan melihat bagasi mobil sudah terbuka dan terlihat ada sesuatu yang dibungkus sprei putih. Entah itu episode yang terbentuk karena penyakitnya atau itu nyata. Kemudian Sin menampilkan Frankie yang meminta ketemuan dengan Peggy di kedai besok siang untuk menyelesaikan transaksinya itu. Di kedai, Frankie menunggu dari siang hingga malam hari sampai kedai sudah mau tutup. Namun Peggy belum datang juga. Frankie sedih karena gagal mendapatkan uang itu hingga tidak bisa membawa anaknya pergi bersamanya. Saat Frankie berjalan, dia tidak sengaja menemukan logo yang sama dengan coretan Peggy waktu di kedai, yang ternyata itu adalah logo sebuah motel. Frankie masuk ke sana, lalu dia ditegur penjaga motel. Frankie bilang kalau dia mencari seorang wanita bernama Peggy. Si penjaga tidak bisa memberitahu privasi tamunya. Lalu Frankie memberinya $20.000. Dan penjaga itu mengecek daftar tamu. Frankie menyebutkan ciri-ciri Peggy. Si penjaga berkata bahwa dia pernah melihat tamu dengan ciri-ciri tersebut, namun di daftar tamunya tidak ada yang bernama Peggy. Frankie bertanya, siapa nama perempuan dengan ciri-ciri tersebut?
Namun si penjaga tidak mau memberitahunya kecuali Frankie mau membayarnya lebih. Frankie pergi karena tidak punya uang lagi. Kemudian Frankie menelpon mertuanya dan sangat ingin bertemu dengan anaknya dan mengancam akan mencari pengacara untuk urusan ini. Namun Diana mengejek Frankie yang tidak akan bisa sewa seorang pengacara. Lalu Diana bilang kalau di hari Rabu dia ada acara di kantor. Jadi Frankie bisa datang ke rumahnya untuk bertemu dan menjaga Cynthia selama Diana tidak ada di rumah. Dan Frankie diminta untuk datang tepat waktu jam 8. Frankie mengingat saat dia di apartemen Peggy dan menemukan sebuah cincin. Di dalam bus, Frankie melihat ada pria mencurigakan. Saat Frankie turun, pria itu ikut turun. Lalu Frankie naik lagi dan si pria ikut naik. Lalu Frankie turun lagi dan si pria terjebak di dalam bus yang langsung jalan itu. Keesokan hari, Frankie menjual cincin yang ditemukannya kemarin. Lalu Frankie mendengar tetangganya sedang membicarakan tentang berita heboh, yaitu ada mobil yang terparkir sendirian dan ditemukan banyak sekali darah di sana. Dan tempat itu adalah tempat Frankie memarkirkan mobil Peggy. Kemudian Frankie melihat Henry keluar dari kantor polisi dan marah ke teman polisinya karena mereka tidak bisa menemukan Peggy. Frankie membuntuti Henry hingga Henry masuk ke sebuah bangunan, kemudian pergi menggunakan mobilnya. Lalu Frankie masuk ke dalam bangunan itu yang tidak dikunci. Itu adalah tempat produksi surat atau percetakan. Seperti biasa, Frankie selalu memutar kasetnya agar tidak melamun. Saat suara kasetnya berhenti, dia segera memutar kembali kaset itu. Namun, karena menunggu kasetnya diputar ulang, Frankie malah melamun dan masuk ke episodenya lagi. Dia melihat Henry menyeret sesuatu yang cukup berat. Lalu Frankie tersadar dan langsung pergi ke apartemen Peggy. Frankie menggeledah barang-barang di sana. Dia menemukan sebuah kartu bertulis "Du Mourir". Tiba-tiba Frankie menginjak sesuatu hingga pecah. Lalu Frankie menemukan sebuah benda dan membawanya pulang. Frankie tampak khawatir kalau akan ada hal besar yang akan terjadi. Menurutnya, Henry melihat Frankie saat Frankie mengintip di apartemen. Lalu, apakah Henry mengikutinya hingga tempat terpencil itu lalu membuka bagasinya? Saat Frankie bingung memikirkan semuanya, tiba-tiba dia melihat ke arah lubang atap kamarnya, lalu dia masuk ke episodenya lagi. Dia melihat sebuah pistol terbang lalu terjatuh. Frankie tidak bisa keluar dari tempat itu. Lalu dia melihat dirinya sendiri berdiri di atas genangan darah. Lalu Frankie mengikuti jejak kaki di sana. Di sebuah kamar, dia menemukan gumpalan daging dengan satu mata dan mulut. Ini melambangkan alat atau kaset-kaset rekaman yang digunakan Frankie selama ini kini telah menyatu dan mengambil alih fungsi otaknya yang rusak. Kemudian Roger, suami Frankie, datang. Frankie berkata dan bergerak sama persis dengan yang dilakukan Roger. Lalu Frankie mengambil kaset dari dalam perut Roger. Kemudian Frankie terbangun dari pingsannya. Kemudian scene menunjukkan Frankie pergi ke tempat percetakan itu lagi. Frankie menyusuri pabrik itu dan menemukan Peggy diikat di sebuah tiang. Lalu Frankie mencoba membantu melepas ikatannya itu, namun tiba-tiba Henry datang. Frankie bersembunyi. Henry menyampaikan unek-uneknya ke Peggy kalau malam itu dia sudah menyiapkan makan malam untuk mereka. Henry sudah 3 bulan ini bersih dan mulai menata ulang hidupnya, namun Peggy malah melakukan hal itu. Sebelum Henry melanjutkan kata-katanya, Peggy menendang Henry hingga Henry marah. Ketika Henry pergi, Frankie langsung mengambil kunci Inggris yang dipegang Henry tadi, lalu bersiap di balik pintu. Dan saat Henry masuk,
Frankie langsung memukul Henry hingga pingsan. Kemudian dia melepas ikatan Peggy. Saat ikatannya sudah terlepas, Peggy langsung berlari dan menendang Henry yang masih pingsan. Frankie melerai dan meminta Peggy menelpon ambulan untuk Henry. Saat Frankie menggeledah baju Henry untuk mencari ponsel, Henry berkata, "Bunuh Peggy." Namun karena sangat lirih, Frankie tidak jelas mendengarnya dan tiba-tiba Peggy memukul Frankie hingga pingsan. Saat Frankie tersadar, dia berada di atas tubuh Henry yang sudah bersimbah darah. Frankie memanggil-manggil Peggy namun tidak ada jawaban. Frankie mencari telepon lalu menelpon ambulan. Frankie membungkus kepalanya yang luka karena pukulan Peggy. Kemudian Frankie pergi ke temannya yang membeli cincinnya dulu. Frankie menginginkan cincin itu kembali. Namun temannya bilang kalau rekannya yang menerima cincin itu malah sekarang masuk penjara karena cincin itu. Saat Frankie hendak kembali ke rumahnya, dia dijemput oleh 2 polisi. Frankie bingung kenapa dia ditangkap. Lalu detektif bernama Chong bertanya tentang Peggy. Frankie menjelaskan kalau mereka bertemu di pertemuan dukungan duka cita. Lalu detektif Chong bertanya hal lain, namun Frankie tidak mau menjawab karena merasa dia dan Peggy tidak begitu akrab. Lalu detektif Chong berkata, kalau memang tidak akrab, kenapa sidik jari Frankie ada di mobil Peggy? Kemudian detektif Chong memperlihatkan foto jasad Peggy yang ditemukan mengambang dan ditemukan luka di kepalanya. Frankie bilang kalau itu bukan Peggy yang dia kenal. Detektif Chong meragukan pengakuan Frankie karena mengingat kalau Frankie menderita penyakit yang menggerogoti kemampuan kognitifnya. Lalu Frankie bertanya, apakah dia dituduh sebagai tersangka? Detektif Chong menjelaskan kalau sepertinya kematian Peggy bukan karena hal yang disengaja, sehingga seorang yang baik seperti Frankie pun bisa saja tidak sengaja melakukannya. Crime of passion. Maybe after the perp struck this poor woman in the head. Detektif Chong yang masih belum ada bukti yang cukup, lalu membiarkan Frankie pergi. Frankie pergi ke apartemen Henry dan menemukan ada surat yang ditujukan ke seseorang bernama Claire. Lalu Frankie membawanya dan mencoba masuk lewat pintu samping. Tiba-tiba ada ibu-ibu bertanya tentang apa yang dilakukan Frankie. Frankie menjawab kalau dia mencari Claire. Lalu ibu itu bilang kalau kemarin ada pria yang datang untuk bertanya soal perusahaan obat tempat ibunya Claire pernah bekerja. Lalu Frankie mengaku juga bekerja di perusahaan itu dan bertanya di mana Claire. Ibu itu tidak tahu. Saat Frankie bertanya di mana ibu Claire, ibu itu menjawab kalau dia sudah meninggal karena minum obat dari perusahaan itu setelah dirinya dipecat. Kemudian si ibu melihat Frankie membawa rekaman, lalu mengusir Frankie dari sana. Di rumah, Frankie membaca surat yang dibawanya tadi. Di dalamnya berisi tentang pemutusan tunjangan kesehatan Patricia Resnick, yaitu ibunya Claire, yang dihentikan secara sepihak oleh perusahaan keluarga Peggy. Kemudian dengan alat perekamnya yang agak rusak, Frankie merekam cerita hari itu. Jadi, wanita yang mengaku sebagai Peggy sebenarnya adalah Claire. Claire membunuh Peggy malam itu. Lalu Claire melihat Frankie di malam kejadian dan memanfaatkan penyakit Frankie untuk mengkambing hitamkannya dengan menyuruh Frankie membawa pergi mobil yang berisi jasad Peggy yang asli. Kemudian Frankie yang tidak bisa tidur, dia pergi ke telepon umum hendak menelpon mertuanya. Namun yang mengangkat adalah anaknya sendiri yaitu Cynthia. Cynthia bilang kalau neneknya sedang ada acara di kantor dan bertanya kapan ibunya bisa datang ke sana. Frankie menjawab kalau dia akan datang terlambat karena masih ada urusan. Setelah itu, Frankie datang lagi ke motel tempat Claire pernah menginap. Frankie menyelinap masuk dan mengambil kunci cadangan kamar Claire.
Frankie masuk ke kamar itu, namun tidak menemukan apa-apa di sana. Tiba-tiba Claire masuk dan mengancam Frankie untuk tidak bicara apa-apa. Claire meminta Frankie meminum obatnya. Frankie diam-diam menyalakan alat perekamnya. Claire memaksa Frankie menelan semua obat itu. Setelah tertelan semua, Frankie bertanya apa yang akan dilakukan selanjutnya. Claire menjawab kalau mereka tinggal nunggu waktu saja. Frankie bilang kalau polisi akan menangkap Claire karena Frankie sama sekali tidak ada motif membunuh Peggy. Lalu Peggy menjawab kalau semua bukti mengarah ke Frankie. Frankie bilang kalau polisi akan menemukan hubungan kasus ini dengan pabrik obat itu. Lalu ketika nama Patricia muncul, maka mereka akan tahu kalau yang memecatnya adalah Peggy. Dan ketika Patricia menjadi pecandu lalu bundir, maka polisi akan tahu tentang anak Patricia yaitu Claire yang menguntit dan membunuh Peggy untuk balas dendam atas kematian ibunya. Lalu Claire dengan santai menceritakan skenario yang dia buat, yaitu Frankie dulu bekerja di SPBU depan apartemen Peggy. Setiap hari Frankie mengamatinya. Dan ketika Frankie dipecat, dia iri dengan Peggy, lalu datang ke apartemen Peggy dan membunuhnya. Lalu Frankie menjual cincin Peggy. Dan Claire menjadikan Frankie sebagai tersangka penyebab Henry koma. Frankie memohon ke Claire karena dia punya seorang putri. Namun Claire bilang kalau Frankie tidak pantas menjadi seorang ibu. Selain tidak punya uang dan pekerjaan, Frankie juga sakit-sakitan dan sebentar lagi akan meninggal juga. Keadaan Frankie melemah. Kemudian Claire memberi Frankie kartu nama Claire yang asli lalu meninggalkannya sendirian. Frankie masuk ke alam bawah sadarnya, melihat seorang anak kecil seperti Cynthia, namun ternyata itu sosok menyeramkan. Kemudian Frankie tersadar dan memuntahkan obat-obat yang ditelannya tadi, dibantu pemilik motel. Pemilik motel bilang kalau ambulan dan polisi akan segera datang. Lalu dia juga bilang kalau Frankie menulis catatan kalau dia membunuh seorang gadis. Frankie melihat catatan itu dan di baliknya ada foto Cynthia. Frankie bergegas pergi ke apartemennya untuk mengambil rekaman suaranya karena dia lupa apa saja yang sudah terjadi. Namun sayangnya, apartemennya telah dikunci oleh pemilik kontrakan karena Frankie belum juga membayar sewanya. Frankie meminta tolong ke tetangganya yaitu Sheila. Namun Sheila tidak bisa membantu karena sudah malam. Lalu Frankie menitipkan rekaman yang dia bawa ke Sheila dan bilang kalau besok ada detektif bernama Chong datang ke sana, tolong serahkan rekaman itu ke detektif Chong. Rekaman itu akan jadi bukti kalau dia bukanlah tersangka. Tiba-tiba mobil polisi datang. Sheila terpaksa memberikan kunci mobilnya untuk dipakai Frankie kabur. Seorang polisi datang dan mengetuk pintu Frankie, lalu ditegur oleh Sheila. Kemudian detektif Chong juga datang. Detektif Chong meminta rekannya turun duluan karena di bawah ada suara mobil. Saat polisi itu turun, Sheila menyerahkan rekaman tadi ke detektif Chong. Frankie berhasil kabur. Detektif Chong mencoba memutar rekaman itu, tetapi isinya tidak jelas karena rusak. Frankie pergi ke rumah mertuanya. Mertuanya sangat marah karena Frankie hendak membawa pergi Cynthia. Frankie masuk ke kamar Cynthia dan mengunci dari dalam agar mertuanya tidak mengganggu. Frankie bertanya, apakah ada wanita asing menemui Cynthia atau neneknya? Cynthia menjawab tidak ada. Mertuanya menelpon polisi agar segera datang ke sana. Frankie bertanya ke Cynthia, apakah dia mau ikut bersama ibunya?
Cynthia dengan senang hati bersedia. Lalu Frankie membawa pergi Cynthia. Mertuanya mengejar namun gagal. Di dalam mobil, penglihatan Frankie mulai kabur. Dia meminta Cynthia dengan fokus memberitahu apa saja yang dilihatnya sekarang. Itu agar Frankie tahu apa yang ada di depannya, karena Frankie sendiri sudah mulai kehilangan fokus karena dia tidak membawa kaset yang biasa dia putar. Lalu Cynthia bilang kalau dia melihat pohon, gedung-gedung, mobil-mobil, dan lampu merah. Dan cerita pun berakhir. Wah, endingnya masih nanggung ya. Apakah mereka berhasil kabur atau malah kecelakaan? Karena Cynthia bilang kalau dia melihat lampu merah, yang berarti semua kendaraan berhenti. Kalau Frankie tidak atau telat menginjak rem, pastinya mobil mereka menabrak kendaraan lain. Oke, demikian alur cerita film Gazer 2025. Semoga terhibur dan mohon dukungan subscribe-nya ya agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.